Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi bersama saya Zahratul Jannah pada Learning Journal yang ketujuh mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Bersama saya, kita akan sama-sama kembali mengulas mengenai materi yang disampaikan oleh presentator pada hari Senin kemarin mengenai jurnalisme data dan jurnalisme investigasi. Seperti yang kita ketahui teman-teman, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara kerja seorang jurnalis dari sekedar melaporkan peristiwa menjadi kegiatan analisis berbasis data yang menuntun tanggung jawab etika dan juga hukum yang tinggi. Adapun tantangan dalam jurnalisme data dan investigasi adalah terletak pada menjaga privasi, akurasi, serta keseimbangan antara kebebasan pers dan juga batasan hukum. Secara yuridis teman-teman, praktik jurnalisme di Indonesia ini berlandaskan pada Undang-Undang tahun 1945, Pasal 28F dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, yang menegaskan kebebasan pers serta kewajiban mentaati kode etik jurnalistik. Kemudian selanjutnya di sini ada definisi dari jurnalisme investigasi. Jurnalisme investigasi adalah bentuk jurnalisme yang berfokus pada penelusuran mendalam terhadap suatu kasus atau peristiwa yang mengandung kejanggalan dan juga bersifat rahasia. Tujuannya adalah untuk mengungkap fakta tersembunyi dan menyampaikan kebenaran kepada publik. Dalam praktiknya, jurnalisme ini menuntut ketekunan, keahlian, kemudian keberanian, karena seringkali menyangkut isu sensitif atau kepentingan besar. Kemudian selanjutnya ada definisi dari jurnalisme data. Jurnalisme data adalah jenis jurnalisme yang mengandalkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data untuk menghasilkan berita yang akurat dan juga mudah dipahami. Melalui data, seorang jurnalis ini dapat menjelaskan peristiwa atau fenomena sosial secara lebih mendalam dan juga menarik. Misalnya, dengan infografis, istilah Data Driven Journalism atau DDJ mulai dikenal sejak 2009. Seiring berkembangnya akses data terbuka atau open data dan perangkat lunak bebas atau open source. Kemudian selanjutnya ada prinsip utama etika jurnalisme data dan penerapannya. Yang pertama, kejujuran. Seorang jurnalis itu harus menyampaikan data apa adanya tanpa manipulasi agar informasi ini tetap benar dan tidak menyesatkan. Kemudian yang kedua, transparansi. Artinya keterbukaan sumber dan metode pengumpulan data untuk membangun kepercayaan publik. Yang ketiga, akurasi. Data harus dicek dan divalidasi agar hasil analisis tidak menyesatkan. Yang keempat, verifikasi. Pengecekan ulang keabsahan data dan sumber untuk mencegah kesalahan informasi. Kemudian yang kelima, tanggung jawab sosial. Artinya, penyajian data itu harus mempertimbangkan dampak sosial, tidak menimbulkan kemarikan ataupun pelanggaran privasi. Kemudian materi selanjutnya di sini ada perbedaan etika jurnalisme data dan jurnalisme investigasi. Perbedaan etika dalam jurnalisme data dan jurnalisme investigasi ini terletak pada fokus dan tantangan yang dihadapi. Jurnalisme data menekankan kejujuran dalam mengolah, menganalisis, dan menyajikan data agar tidak menyesatkan publik. Etikanya berkaitan dengan akurasi, transparansi sumber data, serta perlindungan terhadap privasi individu. Sementara, jurnalisme investigasi lebih menekankan keberanian dan tanggung jawab moral dalam mengungkap fakta tersembunyi yang sering berkaitan dengan pelanggaran hukum ataupun kekuasaan. Tantangan etiknya muncul ketika jurnalis harus menyeimbangkan antara kepentingan publik dan juga hak privasi narasumber. Dengan demikian, jurnalisme data berfokus pada etika pengelolaan informasi, sedangkan jurnalisme investigasi menekankan etika dalam proses pencarian dan pengungkapan kebenaran. Kemudian selanjutnya ada bentuk perlindungan hukum terhadap jurnalis. Bentuk perlindungan hukum terhadap jurnalis di Indonesia didasarkan pada prinsip bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin kebebasan pers melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Dalam undang-undang tersebut, pers diakui sebagai lembaga sosial dan sarana komunikasi massa yang berperan penting dalam mencari, mengolah, dan menyebarkan informasi kepada publik. Namun, dalam praktiknya, jurnalis seringkali menghadapi ancaman, intimidasi, bahkan kekerasan ketika menjalankan tugasnya, terutama saat memberikan kasus yang sensitif. Kemudian pada pasal 8, Undang-Undang Pers menegaskan bahwa wartawan berhak mendapatkan perlindungan hukum selama menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik jurnalistik. Perlindungan ini mencakup hak tolak, hak embargo, serta perlindungan terhadap keselamatan fisik, psikologis, dan kebebasan pers berpendapat. Dengan demikian, hukum berperan penting dalam menjaga keamanan dan juga kebebasan jurnalis agar dapat menjalankan tugasnya secara independen dan bertanggung jawab. Kemudian selanjutnya ada pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran etika. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran etika jurnalisme penting untuk menjaga integritas profesi dan kepercayaan publik. Pelanggaran seperti membuka identitas korban ataupun menyebarkan data pribadi tanpa izin dapat berdampak hukum. Dewan Pers berperan mengawasi perlakuan kode etik jurnalistik serta menyelesaikan pengaduan masyarakat sesuai pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Penegakannya dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif seperti memberikan sanksi berupa permintaan maaf, penghapusan berita, ataupun pelatihan ulang bagi jurnalis yang melanggar. Baik teman-teman, untuk materi yang disampaikan oleh presentator kelompok 4 pada pertemuan di minggu ini, yang bisa kita ambil kesimpulannya adalah yang pertama, jurnalisme data dan investigasi itu berperan penting dalam mengungkap fakta secara mendalam dengan dukungan data akurat dan juga analisis yang mendetail. Kemudian selanjutnya etika jurnalisme data menekankan kejujuran, akurasi, transparansi, dan tanggung jawab dalam pengelolaan serta penyajian data kepada publik. Kemudian, adapun perbedaan utama antara keduanya terletak pada fokus. Jurnalistik data berpusat pada analisis data, sedangkan jurnalisme investigasi menekankan penyelidikan kasus atau isu tersembunyi. Kemudian selanjutnya, perlindungan hukum bagi jurnalis dijamin melalui undang-undang yang melindungi kebebasan pers, hak tolak sumber, dan keamanan dalam menjalankan tugas. Dan yang terakhir, pengawasan dan penegakan hukum etika jurnalistik diperlakukan agar jurnalis tetap profesional, menjaga kepercayaan publik, serta mencegah penyalahgunaan informasi. Baik teman-teman semua, mungkin cukup sekian untuk ulasan materi mengenai jurnalisme data dan jurnalisme investigasi. Adapun untuk kesalahan saya ucapkan permohonan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.